Awali dengan apa? Menuntut ilmu. Kalau enggak kau berngaji, au su'ali ahlihi, atau bertanya kepada ahlinya. Ahli ini harus ngerti, mboten takon kancane sepakat atau ya sebenarnya baru. Itu kejadian. Jadi ketika bertanya kepada yang bukan ahlinya itu potensinya bahaya. Misalnya satu peristiwa ketika para sahabat melakukan perjalanan ya, yang tidak disertai Rasulullah. Dalam satu perjalanan terus istirahat sejenak di bawah tebing, tiba-tiba ada longsoran itu sampai ada yang menimpa kepala seorang sahabat sing sampai luka. Sing itu lukanya parah. Dan qadarullah ketika malam itu sing luka parah itu kok mimpi basah junub. Besok tiba saatnya mau sholat subuh dia bingung, bertanya kepada temannya, bagi saya itu ada tidak keringanan untuk tidak mandi besar karena saya sedang dalam keadaan luka parah. Dikonfirmasi kepada teman-temannya, enggak, laisa ala karuksotun, gue sih kuat sih parah, orang karukso. Lihat bener, wah ada orang tuh mandi benar-benar harus mati. Oh ini fatwa nih bareng bersama tahun jawab gara-gara apa orang tadi kan jadi udah lewat kan orang rasa dia tidak ngerasa ke loro kata orang kuat orang sehat padahal sirai bendet orang rasa gitu wah dia itu nih mandi besar sampai takutnya ya kayak apa nih kata Nawawi Jake gitu sah saya syaratnya sangat itu mari sanggup sang naik ke rampok kopi sang siapa yang di syarat saya ini kan apa waktu-waktu kamu tahu ini sang soalnya kalau begini sebentar mas sama yang menisah itu ketemu perang perkara sampai saya menyatakan sah itu atas dasar apa kalau jawabnya dulu itu rasa sederhana kayak orang usah mau untuk bisa ternyata ono rukun sih buatan gendep wah sih nanggung tulisannya siapa? Dia bisa itu atas dasar apa? Yang mengatakan salah coblosan itu bolong sah. Apa kan terkadang jero hati dia orang di tenang itu dia bisa main betul. Kadang-kadang sok. Jadi agama pun dikembalikan kepada umumnya orang sih ini tidak harus dikembalikan kepada ahlinya. Jadi bersah, kalau nanti gagal kiri, niki wali ini buatan sehat. Tapi baru orangnya dari niku duduk bapak, niku orang tua angkat, atau sempat dilik kiri, ganti wali hakim nak itu. Kalau di sana, buatan sehat. Wong li kok bisa ketemu niku duduk ayah aslinya. Itu betul matur, kalau ada yang pertimbangan, nantinya bagi orang lain kan sangat kumpul orang itu suatu posisi loh di daerah lagi itu walinya bukan sah itu butuh bapak ya asli mundur bukan mungkin akhirnya saya ingin jadi ini bintu rasul binti jenenge sopo di wali hakim terakhir diubah akad penggembira itu sah ini datang lah gue ngerti lagi. Jadi, sahabat itu mau tadi hukum ini dikonversikan kalau hadirin ini loh, jadi pengajian nggak tahu gitu aku tahu hadirin itu di terus lah harus tanya ya peristiwa tadi akhirnya karena salah fatwa timbul bencana nyawa melayang. Tentang coba ditanyakan kepada Rasulullah ini ada kasus begini bagaimana Nabi Duga qataluhu kalian mereka sudah membunuh dia qatalahumul mughab zalim balas mana Nabi Duga Nabi Dawud ala sa'alu idza la ya'lam kenapa kamu enggak tanya-tanya dulu kalau tidak tahu sok tahu tapi pun innama syifa'ul ayat sesungguhnya obatnya kebodohan itu tanya. Nah betul udah ngerti kok
Wah ini loh, sesungguhnya dia hanya cukup bertayamum saja. Ini nyawa sudah kadung, ongkosnya kebodohan ini lebih mahal. Makanya kalau nggak mau beda, di Jerman itu sekolah gratis, mbok sampai perguruan tinggi gelar dokter dibiayai negara. Karena apa? Merkulik rakyat itu bodoh, ragatnya lebih larang bayar kebodohan itu. Diakali uang, harta kekayaan diambil orang itu bodoh, tidak ada orang ngerti. Karena di Jerman itu berapapun biaya pendidikan ditanggung negara. Karena menganggap betapa ruginya, betapa besarnya nanti ongkos risiko orang-orang jadi bodoh. Ini betul. Sekolah bayar larang jadi bodoh aja. Senasib berarti. Jadi di negara yang maju itu biaya pendidikan ditanggung negara supaya negara itu jadi bahagia, mereka rakyatnya pintar. Jadi ada bodoh-bodoh. Ongkos untuk membayar kebodohan itu sangat-sangatlah mahal. Kalau bayarnya untuk sekolah gratis besar pintar-pintar ini, bergabung pintar, itu enteng rakyatnya. Bodoh. Jadi pertanyaan itu dikatakan, maka jangan sampai kita pede tumaknina anteng beramal tanpa kita tahu ilmunya. Khusyuk soalnya itu nggak tahu potensi keliru dia. Karena apa, bisa jadi dia melakukan karena tanpa ilmu, itu orang mau khawatir keliru betul. Pokoknya ini mantap, ada kemungkinan keliru. Ketika nggak tahu ilmunya kan potensi benar ya potensi salah. Tapi kalau tahu ilmunya mantap mawon karena dia yakin bahwa dia mengerjakan karena ada petunjuknya. Jadi rakatnya pengajian itu murah daripada rakatnya wong sing ora. Jadi ongkos untuk mendapat ilmu kita murah daripada ongkos ketika kita duduk. Maka di Jerman itu kalau dulu pemerintahan juga pintar tenan negaranya mengelola rakyat. Jadi berapapun ongkos pendidikan rakyat yang pun sampai sak nyanggai di sekolah sampai S4 S5 dibiayai negara, walaupun biaya yang dikeluarkan itu besar tidak apa-apa. Itu jadi itu lebih murah daripada nanti bayar ongkos kebodohan itu. Jadi sekolah gratis ya. Itu digratisi pintar berat. Itu digratisi orang tahu makan. Ini udah masalah sih donan dia tadi. Cara kalau yang selama tak tahu kita harus dibiayai orang bersyukur kepada Allah, tidak matur suwun daripada sing biaya. Jadi di sekolah kita bocah di beasiswa orang tenang pakai mawar itu. Kurang duwe rasa syukur nih insya Allah. Orang duwe rasa panggung dan atur nakake gimana anak-anak yang kita biayai dikeluarkan Pak untuk bonusan Pak. Allah berpaling berapa biayanya mahal hidup kita, ini kita nggak bisa apa-apa kan, bentuk dosa itu duka banget. Jadi biaya hidup kita yang itu rezekinya Allah itu luar biasa mahalnya. Ini hasilnya kayak apa? Tolong membayar mantan itu bosnya mesti duka tenan, mesti murka. Kita kan nggak rumah misalnya. Coba jadi oksigen mulai kasar ini kita tabung nih. Tidak di rekening berikutnya. Air yang kita minum berapa galon itu kan? Beras yang kita makan berapa ton itu? Ini juga dibiayai larang orang tua hasil ini. Kalau bisa orang murka ini biaya wajar. Aku sih biaya sih neraka di semua orang tua hasil ini. Kalau investor cabut. Jadi inilah diantara kenapa orang beriman walaupun umurnya pendek, amal sidik, Allah memberikan harga surga yang luar biasa. Ya karena mereka itu punya ketaatan. Dan dia punya niat untuk terus taat kepada Allah seandainya pun dikasih umur yang panjang. Terus kudu pray Pak ngaji pray wonge. Malah iso sampai satekane sampai situ dilakoni karena kok ini adalah kebaikan yang nanti layak untuk kemudian Allah menghargai kita dengan surga. Kita mumpung nak tulung itu begitu. Kita segera sadar segera mumpung masih ada waktu kita memperbaiki dengan cara apa? Dengan cara mengetahui, dengan cara menuntut ilmu atau bertanya kepada ahlinya. Yang itu wajiban sebagai bentuk kewajiban dorurian yang memang penting, kewajiban yang penting, kewajiban yang sifatnya darurat. Jadi ngaji niku utawi takon kepada ahli ilmu niku kebutuhan darurat, kebutuhan penting yang sifatnya nopo daruri, sifatnya memang penting, nggak bisa tidak bisa dikalah-kalahin dengan yang lainnya.
Wa illa, dan jika tidak, jadi setelah ngamal ora belajar apa boten takon ahline, mata matil abdi taqwa, maka tidaklah sempurna ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Jadi orang takwa ini memang butuh ilmu, karena tidak mungkin orang bisa mengerjakan perintah kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu perintahnya. Nggak mungkin orang bisa menjauhi larangan kalau juga nggak ngerti apa sing dilarang. Sehingga tidaklah sempurna ketakwaan seorang itu kecuali dengan ilmu. Entah ilmu itu dengan cara dia mempelajarinya atau dengan cara dia bertanya, tidak ke sembarang orang tapi kepada ahli ilmunya. Allah dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli ilmu, zikir maknanya ilmu, jika kamu tidak tahu. Wa man lam yattaqillah, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, khosira, maka dia rugi wa halaka dan binasa. Jadi takwa itu identik dengan ilmu. Karena takwa itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan orang tidak mungkin bisa mengerjakan perintah kalau tidak tahu perintahnya, dan tidak mungkin orang bisa meninggalkan larangan kalau tidak tahu larangannya. Maka yang dipersiapkan dahulu dalam beramal itu adalah bekalnya berupa ilmu. Maka di ayat tentang haji itu yang didahulukan bukan uangnya, wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Diulang kedua kali, wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab. Ini secara penak di rumah ini. Hei wong kang duwe akal, genep duwite langsung mangkat, berarti golongannya mungkin orang ngerti ilmu itu kok mangkat nih. Untuk di sekolah ini kalau bayangin kaji orang sekolah ini dari apa itu. Makanya yang dipersiapkan dulu ilmunya. Sebab orang nggak mungkin bisa sempurna dalam menjalankan takwa kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu itu dengan dua cara, bisa dipelajari atau ditanyakan kepada ahlinya. Orang takwa nggak tadi, kira-kira orang memenuhi syarat ketentuan berlaku gitu. Akhirnya aduh dari status tapi itu bisa diusahakan asal mau dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan berharap pertolongan Allah, terus ikhtiar mulai mengaji atau yang ditakon, kemudian membimbing amalnya dengan ilmu, insya Allah akan menuju kepada kesempurnaan takwa. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di situ, fi dhilalin wa uyunin. Mereka orang bertakwa itu di bawah naungan, di tempat yang teduh, wa uyunin, yang berada di dekat sumber mata air, wa fawakiha, dan disediakan beragam buah-buahan, mimma, dari apa-apa, yashtahun, yang dia ingini. Wa hadza ikhbarun, ini adalah sebentuk ikhbar, pemberitahuan, informasi, minhu ta'ala, dari Allah Ta'ala, an ahli taqwa, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ini informasi dari Allah tentang kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Fa innahum, bahwa sesungguhnya mereka orang bertakwa itu, ba'da mautihim, setelah kematiannya, turfa'u arwahuhum ila Darussalam, rohnya itu diangkat ke surga Darussalam. Wong sing takwa niku rohe mboten manggon teng kuburan. Mbah kula sowan ora disamuri. Dari lebih tidak banyak orang bertakwa itu setelah wafatnya rohnya diangkat ke pundi? Ke Darussalam. Sehingga ya Mbah kula sowan niku iso disari mboten? Oh, sing nyengkai suwung Mas. Mboten tak ngriki mujasat tok ora iso ngrespon mergo mboten enten. Wah, terus tak parahnya aku tuh mau ngajak proposal orang nih bener. Sarukan mengatakan inta ta'uhum la yasma'u doa aku, jika kamu menyeru kepada mereka orang krungu. Orang ngiriku maksudnya itu sejarah kan sih diparani sih tadi. Nek wong takwa boten ngiriku, boten maksudnya. Saged dipahami nggih? Niku tuh jasate ngiriku.
Nek uluk salah di kubur itu. Tapi orang bertakwa keterangan itu setelah kematiannya turfa'u diangkat opo arwahuhum roh mereka ila Darussalam ke Darussalam. Darussalam itu nikmat Allah berupa surga. Kan ning kubur itu ada nikmat kubur ada tapi diangkat. Liyaqdu fiha supaya di situ mereka tuh merasakan munakimina dengan beragam kenikmatan sampai kapan baqiyata umri dunia di sisa umur dunia. Maksudnya kita meninggal hari ini mungkin dunia rampungnya sampai tekan kapan sampai hari kiamat. Jadi di sisa umurnya dunia masih sampai mulai dari kematian dia sampai hari kiamat kan dibahaskan sisa umurnya dunia. Maka di alam mereka rohnya diangkat ke Darussalam itu mereka sudah dicicil mendapatkan kenikmatan sepanjang sisa umur dunia. Kan maksud sisa umur dunia itu berarti akeh sing wis kelewat kan. Ini kan kasebut zaman akhir, berarti umur dunia umur nah, sehingga orang yang meninggal itu kalau dia bertakwa dia menikmati kenikmatan dari Allah di sisa umur dunia. Maksudnya ini sing disebut nikmat kubur. Wong seneng-seneng jalan teko kan bisa orang gatek gitu. Wis seneng jadi di sisa umurnya dunia. Wa ba'da nihayati hadhil hayat, dan setelah selesainya kehidupan ini maka kemudian nanti yu'idullah ta'ala ajsamahu, kemudian Allah mengembalikan rohnya kepada jasad mereka, wa yursil ilaihim arwahahum, dan kemudian melepaskan arwah mereka pada tahil tilka hajat Allahir, maka kemudian terus tubuh ini menjadi apa kaya urip meneh. Jadi dikembalikan lagi setelah beberapa waktu dan dikembalikan kepada jasadnya. Sehingga awalnya dilepaskan, dikirim ke jasad masing-masing, kemudian digiring sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaksyuruna lil mauqif, dan setelah itu nanti digiring menuju tempat berkumpulnya. Jadi dikembalikan roh kepada jasadnya pada saat nanti hari kebangkitan. Hanya nanti ketika itu arwahnya Nabi dan Rasul sampai dikatakan ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang muslim pun yang uluk salam kepada saya kecuali Allah kembalikan rohku kepada jasadku hingga aku menjawab salam mereka. Jadi ketika kita misalnya ziarah kubur ya kita uluk salam, pas kita uluk salam rohnya dikembalikan badiku jawab salam impun. Sehingga bertemu 2000. Sehingga ini dikatakan ketika kematiannya rohnya diangkat di alam sana di Darussalam itu mereka merasakan nikmat kubur sampai umur dunia, dan setelah selesai umur dunia ini kemudian baru rohnya tadi dikembalikan kepada jasadnya. Itu yang dikatakan hari kebangkitan, dan kemudian dikumpulkan di mauqif, tempat berdiri, tempat berkumpul di mahsyar itu, kemudian baru melalui proses tahapan-tahapan berikutnya. Wa yu'tauna kitabahum bi aymanihim, mereka diberikan kitab catatan amalnya dari arah kanan mereka. Jadi nanti orang dihitung itu orang sing iso nampa tangan tengah. Orang sing tangan tengah ini kaya jimpe, isone nampa tangan kiwa. Sing siapa yang menerima kitab catatan tangan kanan itu alamat wong sing bejo. Siapa yang menerima tangan kiri atau dari arah belakang itu termasuk alamat wong cilaka. Ini sudah diakali. Mau apik iso nampane tangan tengah. Itu orang kata apa ya tangannya, yo. Situ nanti digambarkan mereka menerima kitab dengan tangan kanan. Itu membahas soal iman. Waktu zalu amalu, kemudian setelah bukunya ditampak terus ditimbang amalnya. Wa tazawwajuna, dan mereka bisa melewati as-sirat, jembatan sirat ilal jannah menuju ke surga. Jadi semua melewati itu.
Wa minkum illa wariduha, tidak satu pun dari kalian akan sampai ke tempat itu. Orang kok melipir gitu itu, cari jalan lain mesti harus lewat nomor sirat, karena itu yang menghubungkan orang-orang mahsyar dengan surga, dan lewatnya hanya satu jalan niku. Harus melipir lewat pun juga. Yo malaikat singgiri harus melipir harus cari jalan tikus, serangan tikus yang itu. Artinya ya semua lewat prosesi itu, prosedurnya seperti itu. Mereka kemudian melewati sirat, jembatan itu, sing kita sebut siratal mustaqim itu, sebutan wong itu. Akhirnya pun fayadkhulunaha, maka mereka memasuki surga bisalamin, dalam keadaan selamat, aminin, teraman. Sehingga begitu masuk surga, fatajiduhum, maka dipetukke mereka fililalin, di bawah naungan, bidil fililali asyaril jannati, di bawah naungan pohon-pepohonan surga, usiyuk teduh adem di bawah pohon rindangnya pohon surga. Yashrabuna min uyuniha, mereka meminum dari sumber mata air surga, allati hiya alma, sing isinya macam-macam, diantaranya air, mata air yang mengeluarkan air, wal labani, dan wal asali, dan madu. Jangan bayangin sumber mata air di sini madu, wal labani, dan susu, wal khamri, dan arak. Orang sementing asal dikatakan sapa sing ngombe arak alam dunya ora bakal iso ngombe arak ten ya berkali dia wis mampir ngombe. Wa yakuluna, dan mereka makan min anwa'il fawakihi, dari beragam buah-buahan al-mukhtalifati, yang bermacam-macam, berbeda-beda. Memang dari apa-apa yastahuna, yang mereka ingini. Li faratihim, karena berlimpah dan banyaknya, misalnya beragam berlimpah banyaknya, mereka disebut buah-buahan beraneka ragam. Wa tanawu asnafiyah, dan macam-macam jenisnya. Jadi misalnya anggur, norno satu jenis anggur, pisang macam-macam pisang, apel macam-macam apel, dan seterusnya. Berbagai jenis, tiap jenis beragam variannya. Ini semua ada. Wa kulla aklihim, dan setiap makanannya itu tafakkaha, dia setiap nopo sing dimakan itu ya berubah-ubah. Jadi mereka nanti makanan itu, makanan utamanya adalah apa? Buah-buahan. Ya mungkin enten walah mitairin mustahun, makanan ada yang daging burung yang dia ini. Tapi di sini diterangkan, artinya di cara gambarnya hidangan pembukaannya apa? Buah-buahan. Kalau jadi yang pengen nanti itu membantu pencernaan. Jadi kita kan kuali bermangan akeh kayak nyopot gedangnya keri. Ya betul, memang buah-buahnya dimakan lebih dulu daripada jadi gedang mau deket bermadam ini sampai. Jadi idealnya cara kesehatan makan itu buah-buahan terlebih dulu, karena banyak serat, memudahkan untuk pencernaan. Baru dia makan gemblong atau lokong gitu. Jadi mungkin di makanannya itu buah-buahan. Li'annahu layakulna min ajri ibqa. Karena apa ya? Karena makanan yang dimakan itu bukan untuk mempertahankan hidup. Sehingga makannya buat cemilan-cemilan teman oleh kita kan makan warung benawet, urip, sego telur piring ya. Nah kita kan makan untuk mempertahankan hidup. Surga enggak, wis dulu para bakal mati, hanya membuat kegiatan tok mau. Saya makanannya akeh bingung betul Pak. Ono jadi jangan bayangin, walaupun di surga itu mangan ngombe itu tidak butuh buah air kecil, buah air besar. Nah, itu mangan telung piring itu sudah selesai. Ini di surga mau mangan sepiro macam-macam, tidak butuh berak, tidak butuh kencing. Nah, kok iso kan? Ini sakit banget bisa sing kersa. Kan jangan bayangin bayi yang kandungannya sangang bulan, mangan terus orang ngisi, orang nguyuh, orang kebak petang ibu. Kita kan ibu yang mangan bayinya gitu, mangan lewat plasenta nih gitu. Ini ku mangan sangat bulan kita cuma ngisi pirang truk nih. Ini udah kebak kandungan ya, kalau tadi gue suaraku itu buat yang juru mangan ngombe orang ngisi, itu iso nih kandungan lawan gitu.
Begitu bayi lahir kayak ngising kawalan hitam diubah ke kok yang ini. Gini neng di, neng rahim neng iso mbuh piye ngersi. Tapi waktu saka rahim kayak iso musak pel ning lho. Lah itu kayak teng swarga mau, dadi ning jero rahim berarti ning nang swarga wae itu ya ora makan ngombe ora butuh napa kebucal. Dadi lek teng donya iki sedina ora kebucale rasane apa? Oh, treksaken. Lah ada di surga itu makannya bukan untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga mangannya mau kaya ngoten tok, mangannya akeh apa-apa. Dadi la yakuluna min ajlil ibqa'i ala hayatihim ke ahli dunia. Mereka tidaklah makan itu untuk mempertahankan hidup sebagaimana penduduk dunia. Wa innama yakuluna, tetapi mereka makan itu untuk taladzudan, hanya untuk bersenang-senang, bil akli, dengan makan fakot, hanya mau sekedar senang-senang. Mangan pengen napa jenenge jeruk, mangan jeruk, pengen durian mangan, pengen lotes mangan. Jadi hanya mau senang-senang tok. Carane iki kegiatan. Menang belangkang kegiatan mangan meneno saat. Dan ini tentang dunia ya, saya masih banyak nonton di bulan. Sama dia ngerti ceritanya tentang yang Cina Tenggara ini hobi mangan. Terus kemarin kan di blog itu ben muntah nih, aku mangan apa mana? Memang hobinya mangan, ini cuma otaknya rasa sedeng. Jadi semangat keluarga itu dikeluarkan, dimuntah itu kayak mangan apa mana ngerti nih. Soal pembantu itu bingung bermasa ini orang mulai kesel kan nggak kayak mana, kalau kok kayak mana, bermana ditok kayak mana. Nek suaraku dipangan kalau ditok kayak. Bisa gonta-ganti menu beragam macam itu nggak akan ada waraknya, karena memang sesuatu menggongi enak lan kepenak tau. Jadi makan sebanyak apapun tidak keluarkan, tidak butuh buang air kecil maupun besar, karena surga sudah tidak ada seperti itu. Jadi mereka makan itu hanya untuk kelezatan saja. Wa taqulu lahumul malaikah, dan ketika itu malaikat berkata kepadanya, kulu washrabu hani'a, makanlah minumlah. Cara among tamu monggo keaturan ngunjuk landar kanthi merdekane mana kanthi eco lan sekeco. Monggo silakan makan minum dengan sukacita, monggo dipun rahapi kanthi eco lan sekeco. Udah makanlah dengan nikmat. Wis ora war-war. Kulu washrabu hani'a, maka makanlah dan minumlah dengan enak, bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang dulu pernah kamu kerjakan. Maknanya ay minal a'mali as-shalihah, dari beragam amal-amal saleh, allati warasu biha hadal, yang itu menyebabkan mereka mendapatkan nikmat seperti itu, al-muqimi, yang langgeng. Walaupun hidup tentunya betul suwe, tapi karena ketaatannya itu diniatkan untuk taat terus, maka diperoleh baginya nikmat surga yang langgeng. Inna, sesungguhnya kami kadzalika, yang demikian itu, najzil, membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Inilah diantara balasan Allah karena mereka telah berbuat baik. Li'annahum, sesungguhnya mereka lama ittaqau, ketika mereka bertakwa, rabbahum, kepada Rabb